Assalamualaikum, dari Ibu Liswati ya. Mau tanya Pak Ustadz, kalau baca niat wudhu di dalam kamar mandi apakah boleh? Kemudian kalau dari sholat maghrib lalu sampai ketemu azan isya, apakah boleh kalau tidak wudhu lagi? Silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang berbahagia, wudhu itu merupakan salah satu sarana mensucikan diri dari hadas kecil. Kan begitu ya? Wudhu juga merupakan salah satu syarat sahnya dalam ibadah sholat, karena wudhu adalah bagian dari toharoh. Nah, berkaitan dengan pertanyaan apakah boleh membaca niat wudhu di kamar mandi, kan begitu ya. Nah, niat ini adalah di dalam hati kaum muslimin yang berbahagia dimanapun berada. Jadi niat itu ketika Anda berangkat atau Anda pergi ke tempat wudhu bermaksud untuk berwudhu, itulah niat. Jadi niat itu tidak mesti dibacakan oleh lisan, kan begitu ya. Sedangkan kalau pertanyaannya adalah bolehkah wudhu di dalam kamar mandi, maka tentu dibolehkan jika memang tempatnya seperti misalnya mayoritas atau rata-rata di Indonesia kan tidak ada tempat wudhu khusus di setiap rumah itu ya. Paling hanya beberapa rumah saja yang adanya, yang ada tempat wudhu khusus, tempat khusus untuk wudhu. Yang ada adalah kamar mandi, kemudian juga di dalam kamar mandi itu juga ada tempat buang hajat, kan begitu ya. Jarang di negeri kita yang memisahkan tempat mandi dengan tempat buang hajat. Maka boleh-boleh saja berwudu di tempat kamar mandi seperti itu, asal terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun wudunya. Hanya saja memang perlu diperhatikan ketika wudu di kamar mandi harus menjaga kebersihan dan kesucian anggota badan. Jangan sampai ada najis ya, baik itu najis yang kena pada badan kita atau bisa juga kena pada pakaian kita. Kemudian apabila kebersihan kamar mandi atau toilet ini tidak dapat dijaga ya dari percikan najis misalnya, maka lebih baik berwudu di tempat yang lebih terjamin kesuciannya, ima di luar misalnya wudunya dan lain sebagainya. Nah, adapun niat tadi ya, kembali ke niat, itu niatnya di dalam hati. Niat itu bukan dibaca oleh lisan. Ya, sedangkan membacakan sebelum wudu disunahkan membaca bismillah. Ya, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan makruh berzikir dan berbicara ketika buang hajat baik di dalam ataupun ruang kamar mandi kecuali karena keadaan terpaksa. Sebagian ulama mazhab Syafi'iyah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, mengatakan jika orang yang ada dalam WC ini bersin, maka tidak usah membaca hamdalah, tidak usah mendoakan orang yang bersin ketika di kamar mandi, tidak usah menjawab salam, tidak juga menjawab azan. Bahkan orang yang memberi salam pada orang yang sedang berada di WC atau toilet dianggap bertindak ceroboh. Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan dalil sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ada seseorang yang bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang buang air kecil. Orang ini mengucapkan salam, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawabnya. Itu mengenai pertanyaan yang pertama. Nah, adapun pertanyaan yang kedua adalah bolehkah tidak berwudu lagi ketika setelah sholat maghrib menunggu isya, kemudian boleh nggak ketika mau sholat isya tidak berwudu lagi? Apabila tidak terjadi pembatal wudu ya, misalnya kentut, kemudian pipis ya, buang air besar, buang air kecil, kemudian tidur yang sangat lelap ya sehingga tidak sadar apa yang terjadi, maka boleh sholat isya tidak berwudu kembali setelah sholat maghrib karena tidak ada pembatal wudu. Ya, kalau tidak ada pembatal wudu, tidak terjadi pembatal wudu, maka itu dalam kondisi suci. Akan tetapi kalau saja dia mau wudu lagi walaupun belum melakukan pembatal wudu, ya, maka hukumnya adalah mustahab, disukai. Ya, ini menurut para ulama madhab, termasuk para ulama madhab Syafi'iyah.
Nah, apabila wudhu di waktu maghrib sudah batal dengan salah satu pembatal wudhu, maka wajibul kudu alias harus berwudhu kembali untuk sholat isya karena terjadi pembatal wudhu. Jadi kalau nggak batal, maka boleh langsung sholat isya tanpa berwudhu kembali. Adapun kalau mau berwudhu, maka itu mustahab, disukai. Tapi kalau terjadi pembatal wudhu, maka harus wudhu, ya, wajib wudhu, karena toharoh atau wudhu adalah syarat sahnya sholat. Wallahu a'lam.